Aku mau nanya Bu, Ibu suka marah nggak Bu kalau misalnya suami telat ngasih uang bulanan? Ya marah tuh, soalnya sekarang kan segala pakai uang. Kalau nggak ngasih uang ya gitu. Iya tapi kasihan Bu, cari uang itu susah Bu. Kadang kita udah usaha para suami, yang bayar suka telat. Suka ada yang kasbon, kadang invoice nggak turun. Jangan dimarahin tuh Bu, kasihan. Ya tapi kan itu kewajiban suami cari uang. Apa-apa kan sekarang biaya sekolah apa-apa banyak. Jadi kalau misalnya suami gajian, langsung kasih Ibu semua uangnya? Ya iyalah harus kasih saya. Soalnya kan uang suami, uang istri. Ya nggak bisa lah, uang suami, uang suami. Nggak bisa. Masa uang suami jadi uang istri? Ada apa sih? Ada apa? Uang istri, uang suami. Ustazah, masa katanya uang suami itu uang istri, kalau uang istri, uang istri? Pokoknya ini ya, kalau yang namanya setinggi-tingginya laki-laki kerja di sini nih, kita perempuan di rumah tuh di sini di bawah, suami di atas. Kita tetap kalau kita yang kerja, kita di sini. Ya nggak Bu? Setuju nggak Bu? Setuju, pokoknya setuju. Tapi Bu, ibaratkan ya Bu, suami punya kuasa, istri punya kuasa, nggak bisa. Pokoknya kalau istri nyari duit, kalau istri nyari duit, pokoknya istri di sini, suami di bawah, pokoknya begitu. Kan suami yang kerja, harusnya suami dong yang dapat lebih banyak. Ya tapi kan cewek sekarang ya, banyak yang menjadi tulang punggung. Bukan tulang iga, bukan. Gak bener nih, masa semuanya ke istri sih? Pokoknya saya setujunya cewek tuh tetap suami lah, suami di sini. Uang suami, uang istri. Uang istri, bukan uang suami, enak aja. Nggak bisa. Nggak bisa. Iya, masa katanya uang istri. Pagi-pagi ngomel-ngomel. Pagi-pagi ngerutu. Iya, aku nggak setuju kalau misalnya uang suami, uang istri. Yang enak pagi-pagi itu ngobrolin bukan ngobrol dunia. Hah? Apa tuh? Ngobrol nasi uduk. Ya udah deh, daripada ribut-ribut mending kita bahas. Guru-guru, Ibu boleh silakan duduk kembali. Masya Allah, terima Pokoknya kasih. uang istri titik. Aku mau tanyain aja nih. Tadi kan dari sudut pandang perempuan. Baik. Assalamualaikum. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi tentunya di Islam itu Indah. Masya Allah, di pagi hari ini kita bertemu lagi dan tentunya kita akan belajar bersama-sama. Aduh, pagi-pagi ada ribut-ribut, ada apa tadi? Bu, setuju emang Bu kalau misalnya uang suami itu uang istri sepenuhnya? Aduh. Kalau setujunya pakai tangan dong. Setuju. Ya Allah. Nah, daripada kita salah paham di sini ribut-ribut, langsung aja pas banget nih. Tema kita hari ini adalah semua harta milik istri. Masya Allah. Nah, boleh tepuk tangannya Bu. Sebelum kita bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini yang Masya Allah pastinya seru banget, saya mau ajak dulu semuanya dan jamaah yang ada di rumah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Aduh, emang kalau perempuan... begitu ya? Enggak sih. Kan aku tuh kemarin kan istriku baca mengenai tema kita hari ini. Temanya itu katanya langsung semua harta milik istri. Nah kan kata istriku gitu. Sayang, lihat itu di belakangnya ada tanda tanya. Jadi ini pertanyaan bukan statement, makanya besok bakal dibahas. Nah, ibu-ibu tunggu dulu, jangan seneng dulu. Nah, Ustadz bener gak sih katanya kalau misalnya uang istri itu adalah uang istri. Sedangkan uang suami adalah uang istri. Soalnya banyak ibu-ibu nih yang mohon maaf nih, bener gak Bu kalau misalnya suaminya gak ngasihin semuanya atau disimpan-simpan, gak ridho kalau misalnya uang suami itu sepenuhnya milik suami. Setuju gak Bu? Tuh kan semangat banget. Ya udah Ustadz, mau dijelaskan ya, silakan Guru. Makasih banyak Mikdad, Ustazah Lulung dan Pak Kiai Agus Darmawan yang sudah haji 43 kali. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apakah benar jikalau semua harta itu milik pasangan ketika sudah menikah adalah sepenuhnya milik suami? Milik suami, Bu. Milik suami. Milik istri. Tapi kalau istri, kalau suami yang pegang dari ridho dan sebagainya, mohon izin saya harus sampaikan, yang namanya rumah tangga itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, di mana sosok laki-laki dalam hal ini suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki bertanggung jawab sebagai kaum pelindung. Maka laki-laki dalam hal ini suami berkewajiban untuk memberikan 5 kepada istri. Catat baik-baik. Berkewajiban kepada istri untuk diberikan pakaian, makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan perlindungan. Ulangi, Bu. Makanan, tempat tinggal, pendidikan, perlindungan. Karena dalam hal ini laki-laki yang bertanggung jawab. Maka sebenarnya semua kebutuhan istri, makanya disebut nafkah. Nafkah itu kebutuhannya. Maka tidak pernah disebutkan berapa jumlah nafkah, karena sesuai kebutuhan istri dan sesuai kemampuan suami dan sesuai kesepakatan. Jadi tidak pernah bisa sama antara ibu yang lain untuk sama, enggak, karena beda suaminya. Kalau sama bahaya dong, Ustaz. Kecuali kalau satu suami. Waduh. Jadi itu ya. Jadi sebaiknya suami bertanggung jawab. Makanya semua kebutuhan istri suami harus penuhi. Jadi yang bertugas masak adalah Suami. yang Aduh. bertugas mencuci baju adalah Suami. Duh, dan Ustaz. menyiapkan pakaian, makanan, Iya tempat benar tinggal. juga ya. Wah, berarti selama ini kita salah. Ustadz, saya masak air aja dicicipin dulu, udah tahu matang atau belumnya. Itu pertanda bentuk kasih sayang istri kepada suami. Amin. Ya Allah, Masya Allah. Ustadz Maulana, terima kasih. Bu, buat tepuk tangan dulu dong buat Ustadz Maulana. Masya Allah. Masih semangat ya, Bu? Nah gitu dong. Ada orang Cimahi, ada orang Bandung. Masya Allah, gelis-gelis pisan. Saya kasih dulu ya. Apa, Jangan Ustaz? sampai yang di rumah salah paham, Iya. bertengkar sekarang. Dengarkan baik-baik. Memang tugas suami memberi pakaian, memberi makanan. Semua, bahkan masak sebenarnya Iya. suami. Tapi istri tahu diri lah. Nah, kena juga, baik. Masya Allah, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Jamaah yang ada di rumah juga boleh siapin catatannya. Selanjutnya saya mau ke Pak Kiai nih, Masya Allah. Ya, Pak ya. Kiai Haji Izin, Agus Dermawan, Pak Masya Kiai Allah. Maulana. Yang udah naik haji berapa Sadalullah. kali Pak Kiai? 43. Aduh, Masya Allah. Saya juga wallahu alam ya umur saya nyampe atau enggak. Pak Kiai Baik. izin. Baik. Dari tadi tuh ya saya dibisikin. Ya. Tolong dong kasih tahu Kak Mikdad. Gimana caranya biar suami saya nggak pelit. Hah? Suaminya pelit? Aduh. Emang kalau misalnya kita tuh kadang sebagai suami bingung ya. Kalau ngasih banyak takutnya dihambur-hamburin. Kalau misalnya ngasih semua juga sebenarnya memang segitu adanya, bukan pelit. Nah, tapi mungkin ada juga istri yang pengen suaminya itu lebih royal kepada keluarga daripada ke orang lain, karena banyak yang ke orang lain wah royal banget sama istri pelit. Nah, gimana sih caranya? Ada amalannya nggak sih supaya bisa seorang istri itu membujuk agar suaminya tidak pelit? Tuh semangat banget tuh wajahnya tuh, Kiai. Langsung aja dijelasin, silakan. Ya. Jadi kelihatannya ibu-ibu semuanya yang taat sama suami dan ahli surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon izin Kiai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Tidak ada suami yang pelit. Amin. Amin dong. Rata-rata suami itu yang soleh adalah baik banget. Wat toibatu li toibin, wat toibuna li toibat. Bahwa perempuan yang soleha itu adalah cocok untuk suami yang soleh. Kok diam aja?
Sebaliknya suami yang soleh itu cocok buat istri yang solehah. Alhamdulillah. Nah, suami itu Agus Dermawan bagaimana supaya dia care pada istri? Betul bahwa suami yang jempol itu adalah yang peduli pada istri. Uang yang diberikan pada istri adalah maaf termasuk sedekah juga kepada anak-anak. Lalu kalau suami itu memberikan sesuatu kepada istri, apa resepnya Kiai? Gampang, mudah sekali. Yang pertama adalah berikan apresiasi kepada sang suami tentang kerja kerasnya. Kok diam aja? Ya insya Allah. Yang kedua, mendukung program suami kerja baiknya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa buktikan bahwa saya ini berhasil dan sukses untuk menjadikan anak soleh dan soleha. Amin. Amin ya Allah ya Dan Rabbal yang keempat, Alamin. jangan lupa bahwa pekerjaan rumah tangga itu baik dan baik. Nah, oleh karena itu kalau kita flashback ke belakang, itu zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Indonesia, Islam itu indah. Ada seorang ibu yang bernama Ibu Mutiah. Dia menunggu sang suami pulang kerja saja. Itu di ujung meja makan, selain ada sop marah kepala kambing di belah dua, di ujung ada seka, ada lap, juga di pojoknya ada cambuk. Nah, sang suami pulang. Untuk apa ini lap seka ini? Untuk melap daripada keringat sang suami. Peduli. Nggak usah minta, ngucur tuh duit. Amin dong. Amin. Kemudian yang kedua, itu cambuk buat apa? Kalau masakan ini belum pas buat Kanda, silakan cambuk diriku. Begitu. Makanya sebetulnya Kak Middat, suami itu baik. Iya. Kalau kita bisa istrinya betul-betul menyimpulkan kebaikan itu dengan sebaik-baiknya. Percaya deh, karena Masya suami Allah. tahu give the best and the best will come back to you. Masya Allah. Artinya Kiai, Berikan yang terbaik kepada istri, yang terbaik itu akan kembali ke dirimu. Masya Allah. Begitu kami dan. Baik Kiai, terima kasih. Masya Amin, amin. Allah, Masih, penjelasannya luar biasa. Tuh kan kalau pengalaman emang nggak bisa bohong. Makanya ada Kiai yang hebat ini, pasti ada seorang sosok istri yang hebat. Setuju nggak Bu? Setuju. Namanya Masya Allah. istrinya Mama Dis ya. Ya, kami dan Ya, suaminya soleh, istrinya soleha. Iya. Jadi give the best, yang namanya itu best, give the best and the best will come back to you. Waduh, Ya. Masya Allah. Pokoknya cakep deh. Setuju Kiai kalau itu mah Masya Allah. Baik Bu, masih semangat Bu? Masih. Ngomongin duit masa nggak semangat ya Bu? Pagi-pagi Masya Allah. Baik jamaah yang ada di rumah juga, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau ke Ustazah Lulung nih. Masya Allah Ustazah. Ya, Ih, kangen Kakak deh. Mida. Sehat ya? Udah damai kita ya? Udah Jangan dong. ribut lagi ya? Iya. Kita kan cuma salah paham, makanya aku belajar Emang, sama guru-guru di sini. sama-sama kita juga belajar. Ustazah. Gimana? Kan kalau misalnya nih ada suami yang alhamdulillah nih inisiatif, kalau misalnya gajian langsung ngasih semuanya sama istri. Semuanya Kayak ke aku, kita. iya kalau misalnya udah gajian ya aku kasih tahu segini Semuanya segini. tuh. Nah, kalau misalnya nih ada suami yang nggak percaya, nggak menyerahkan semua gajinya ke istri, bagaimana caranya nih? Ini dari sudut pandang Ustazah sebagai perempuan, apa yang bisa dilakukan supaya suami itu percaya ngasih rezekinya langsung ke istrinya? Silakan Ustazah. Makasih Kak Mikdad, mohon izin Sama-sama, mohon Ustadz, izin. Kiai, dan juga bunda-bunda yang CCM cantik-cantik manja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jadi begini bunda-bunda sayang, ngomongin duit nggak habis-habisnya. Karena dalam rumah tangga nih pemirsa yang dirahmati Allah, duit itu di rumah tangga tuh ada 3. Duit istri, duit suami, duit kesian. Kenapa kesian? Kesian deh, suami naruh di mana aja ketahuan aja sama bini. Ah, kesian banget kan. Nah, gimana kalau dalam rumah tangga ada suami yang nggak percaya untuk nitip duitnya atau ngasih nafkah semuanya ke istri? Kenapa nggak percaya? Mungkin saja, mungkin loh ya pemirsa, si istri boros, nggak bisa ngatur duit. Dikasih banyak habis, dikasih dikit kekurangan, ya kan? Sehingga dia nggak bisa ngatur keuangan. Gimana biar dapat kepercayaan? Why? Kenapa nggak dipercaya? Jadi yang pertama,
kita ini harus pertama membuktikan bahwa kita adalah istri yang soleha. Karena apa? Soleha itu artinya apa? Bisa mengatur keuangan. Karena biasanya nih mak-mak nih di tanggal bulan yang namanya masih bulan muda, tanggal bunda gitu ya, wajahnya ceria. Pas tanggal tua cemberut. Coba cemberutnya gimana? Nah, jadi yang pertama, buktikan kepada suami bahwa kita ini bisa yang namanya merubah kebiasaan kita yang boros menjadi hemat, bukan pelit. Yang kedua, perubahan ini kita benar-benar yang namanya minta kepada Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah gak akan berubah kita, gak berubah satu kaum kalau kita sendiri gak mau berubah. Udah tahu kita ini boros karena memang ada dalam rumah tangga. Kenapa kita diberikan jodoh seperti itu? Karena pasangan yang terbaik adalah yang terbalik. Pasangan yang terbaik adalah yang terbalik. Kalau kita orangnya boros, insya Allah kalau punya suami yang bisa mengatur uang, itu duit gak kemana-mana. Buat kita juga ya gak sih Bu? Bunda jangan pelit-pelit, ayah juga jangan pelit. Kalau kita semua pelit, bagaimana caranya? Kita biayain anak, ngasih makan, ngasih ini, ngasih itu, why? Jadi kita harus bisa berubah. Setuju. Karena orang itu kadang-kadang udah kebiasaan. Iya, dan kadang nggak Gitu. disadari. Nggak disadari. Gitu ya. Janganlah kau membiasakan kebiasaan yang jelek. Ah, Biasakanlah kebiasaan yang baik. Yang baik. Berarti Insya Allah. pentingnya di dalam rumah tangga juga komunikasi. Komunikasi, omongin, jangan ngomong di belakang. Nah, itu suami dia. gue tuh ya begini-begini. Jangan. Gak selesai-selesai jadi Nggak masalahnya, selesai-selesai. Masya Allah. Ustazah terima kasih ya Sama-sama, penjelasannya, Kak Mikdad, Masya mohon izin, Allah. Ustadz. Ustazah itu vibes-nya tuh positif banget. Nah tapi aku ada sesuatu yang penting nih buat jamaah yang ada di rumah juga nih. Ustaz Maulana, Ada apa? izin. Ini kan dari tadi tuh aku buka Instagram, banyak banget yang nanya gimana sih Kak Mikdad caranya supaya aku bisa nonton langsung kayak jamaah yang ada di studio ini. Gimana sih? Oh, benar mau. Tuh, di rumah tuh. Informasi menarik buat semua jemaah yang di rumah. Iya. Kalau mau datang ke Islam Tindak, nonton bareng di sini langsung ketemu guru. Betul. Langsung, dan ditonton satu Indonesia. Waduh, Silakan di sini aja langsung caranya. scan barcode-nya ada QR-nya di Ada sini. di sini. Yuk Ayo, ayo, langsung ayo, ayo, ayo. ajakin semua keluarga besarnya, majelis taklimnya, sekolahnya, semuanya bisa. Insya Allah bisa langsung. Bisa foto langsung juga kan? Oh iya dong, aduh kita juga seneng banget langsung. Atau cek aja Instagramnya di @islamituindah_ttv. Klik di bio-nya ada linknya tuh, Masya Allah. Baik jamaah, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentunya tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah.